Jagoannya saya berdan. Tambah lagi Mas. Ya, di remedial ya. Amatir. Sama Pak Septian ya? Yes. Mana itu teleponnya mana? Dan enak pakai sarung emang Dan? Boleh pergi pakai sarung mana? Ya berasa. Pelan-pelan. Oh, berhenti ya. Mana itu teleponnya? Ayo di sana aja. Ayo, dibawa aja ke tempat. Bawa ke belakang sini. Rekan-rekan sekalian, pada hari ini Polda Jawa Barat bersama dengan Kapitumas Polda Jawa Barat dan juga Direktur Reserse Narkoba telah mengamankan Ini ganja juga ya? Bisa nggak cara ini? Itu sih 15 tambah Pak Nadam tambah 5 gitu. Kalau tambah sih itu berapa? 5. Oh ini ada Pak. Saya tambah. Sangkanya enggak? Sangkanya lagi. 1 2 3 4 5. Ya, tengah sekarang. 1 2 3 4. Ya, kita ke kiri. Ayo. Senyumnya mana? Ya, oke. Baik, terima kasih ya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam presisi. Salam presisi. Rekan-rekan sekalian, terima kasih atas kehadirannya di pagi hari ini, ya, di hari yang cerah. Kita bersama dengan Polda Jawa Barat, Direktorat Reserse Narkoba, dan juga bersama dengan Polres jajaran, kita telah melakukan penangkapan tentang tindak pidana narkotika, ya. Dan jenisnya di sini ada sabu-sabu, ya, kemudian ada ganja, dan adalah salah satu yang sangat mengkhawatirkan dari para petugas dan juga tentu masyarakat yang nanti apabila bersinggungan dengan para tersangka ini adalah senpi, ya. Senpi ini memang senpi rakitan, tetapi pelurunya ini adalah peluru tajam yang asli yang bisa melukai bahkan sampai bisa membunuh. Jadi menambah mental dan juga menambah mental juga buat aparat untuk melakukan tindakan yang tegas dan terukur kepada mereka. Rekan-rekan sekalian, kami di sini ada rilis 2 perkara ini, ya. Yang pertama dari Direktorat Polda Jawa Barat, ini ada 2 LP. LP yang pertama ada LPA 145 SPKT Satres Narkoba Polda Jawa Barat pada tanggal 24 September. Kemudian ada LPA 147 10 Romawi SPKT Satres Narkoba Polda Jawa Barat pada tanggal 4 Oktober. Dan di sini TKP yang bisa kami sampaikan dengan sekalian, ini merupakan rangkaian penyelidikan yang sangat penuh semangat, ya, analitik yang kuat, ya, sehingga pengungkapan secara bertahap ini akhirnya membuahkan hasil yang luar biasa. Kita sampaikan bahwa pada hari Rabu tanggal 24 September sekira pukul 17 WIB bertempat di rumah yang beralamat di Cipatengah RT 03 RW 05 Desa Cipatengah Kecamatan Lembur Situ Kota Sukabumi. Ini berawal dari situ, ya. Ini ada 2 bungkus sabu
seberat 5 gram. Nah, di sini Direktorat Narkoba ini tidak hanya berhenti di situ. Dengan tersangka yang kita dapatkan, mencoba untuk menggali informasi dari mana asalnya dan juga bagaimana jaringannya. Akhirnya ada tindakan yang terukur lagi pada hari Rabu tanggal 1 Oktober sekira pukul 00.35. Jadi pukul 12 dini hari di gerbang tol Kalikangkung, Kota Semarang. Jadi jaringannya sudah lintas provinsi, ya. Dan di sini didapatkan ada 5 bungkus sabu dengan seberat 5 kg, rekan-rekan. Jadi sangat signifikan sekali, ya, dengan jaringan ini. Kemudian masih belum puas juga rekan-rekan dari reserse narkoba ini terus menggali dan mengembangkan, dan akhirnya melakukan tindakan pada hari Kamis tanggal 2 Oktober sekira pukul 22.30 di sebuah rumah yang beralamat di Sarimulyo, RT 04 RW 02, Pajang, Lawean, Kota Surakarta. Ya, tadi di Kalikangkung Semarang, kemudian bergerak lagi ke Surakarta. Ya, ini rekan-rekan Polda Jabar nih tentu saja sudah berkoordinasi dengan di sana. Ini menangkap 2 bungkus sabu seberat 2 ons, ya, 2 ons dan inek sejumlah 34 butir. Dan yang menariknya di sini, sabu-sabu yang disimpan 2 ons ini ada di, yaitu ya, di tupperware yang kita amankan ini, tapi sebenarnya di pembalut, ya, di ini, di pembalut, ya, disimpannya di situ, ya. Jadi segala cara, segala upaya bagaimana untuk memberikan kamuflase kepada petugas, ya. Kemudian di situ juga kita tidak berhenti, ya, terus mengembangkan, karena tentu saja dari komunikasi, ya, dari informasi yang kita dapatkan ini, jaringan ini masih terus bergerak dan juga banyak. Akhirnya kita pada hari Sabtu, ya, pada Sabtu tanggal 4 Oktober sekira pukul 00.30, ya, semuanya ini padomnya dilakukan dini hari di rumah yang beralamat di Dusun Karanggan 0203 Kelurahan Puspasari Kecamatan Citerep Kabupaten Bogor, ya. Ini luar biasa, ya, di Bogor, dari Surakarta Bogor, ya. Dan kita mendapatkan 12 paket sabu, ya, 12 paket sabu seberat 12 kg. Nah, inilah luar biasanya, inilah titik terakhir dari rangkaian penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh rekan-rekan reserse narkoba, sehingga total di sini ada kurang lebih 17 kg sabu. Rekan sekalian, telah diamankan para tersangka yang di belakang kita ini. Ada saudara RD, D, RKA, JW, AEAN, DAA, dan S. Dan saksi-saksi sudah kita lakukan pemeriksaan untuk mendukung penyelidikan ini adalah 7 orang. Saudara D, A, PS, F, R, B, dan R. Kemudian untuk pelapor itu saudara PS dan AH. Rekan-rekan sekalian, di sini ada sabu-sabu maupun barang bukti yang lainnya yang sudah kita amankan. Di sini ada 2 bungkus sabu di dalam plastik klip bening dalam wadah hitam, ya. Berlian di dalam tas kecil berwarna hitam bertuliskan Pioma. Jadi ini disimpannya di situ. Itulah. Dan itu kita dapatkan dari saudara tersangka RKA. Mana RK di sini? Kacung. RKA mana? Nah, ini, ya. Ini rambutnya agak aneh, ya. Dan semua bertato, ya. Bertato dia. Kemudian 5 bungkus sabu di dalam kemasan teh Cina warna kuning dilapis hitam di dalam tote bag warna hijau. Ini seperti ini, ya. Tote bag warna hijau. Nah, ini masih merek asli dari sana. Jadi kita harus ketahui bersama bahwa
peski war dari berbagai negara itu masih tetap berlangsung, ya. Nah, ini kita menjadi tantangan buat kita generasi muda, ya, agar tidak menjadi korban dari mereka, dan kita harus semangat untuk menggapai Indonesia Emas 2045 itu, ya. Jangan sampai kita terbuai dengan sabu-sabu yang bisa melupakan tujuan kita. Kemudian ada 2 bungkus narkotika jenis sabu dalam plastik krip bening dilakukan warna coklat dibalut popok bayi di dalam bungkus plastik pembalut. Nah, ini. Kemudian ada 1 bungkus narkotika jenis sabu dalam plastik klip bening di dalam alat pencukur berwarna biru. Ini BBBB ini kenapa saya sampaikan, karena nanti menjadi bukti, ya, dalam peradilan nanti ini. Jadi kita tidak ada upaya untuk bagaimana melakukan kesalahan, ya, dalam hal penangkapan dan juga meyakinkan hakim dan jaksa bahwa ini milik mereka yang didapatkan dari mereka. Kemudian ada 11 paket sabu dibungkus teh Cina dibalut lakban warna hitam dan 1 paket sabu dalam kotak plastik transparan tutup biru. Ini rekan-rekan yang sudah kita sampaikan. Nah, kemudian untuk undang-undang dan pasal, mereka dijerat dengan pasal 114 ayat 2 Jo, pasal 112 ayat Jo, pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Adapun ancamannya hukuman mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara 20 tahun dan denda pidana paling sedikit 1 miliar dan paling sedikit 10 miliar, ya. Rekan-rekan sekalian, inilah upaya dari rekan-rekan Direktorat Narkoba yang sudah berhasil mengungkap kasus-kasus narkoba ini, ya. Kemudian rekan-rekan sekalian, di sini juga bersama dengan Sat Reserse Narkoba Polres Bogor. Di sini Satuan Reserse Polres Bogor berhasil mengungkap peredaran narkotika jenis ganja yang terjadi di wilayah Polres Bogor. Dari perkara peredaran gelap narkoba tersebut telah ditangkap 2 orang, ya, dengan inisial ID dan MF. Ya, untuk saat ini tersangkanya berada di Polres Bogor, ya. Alamatnya ini di Lewi Sadeng, Kabupaten Bogor, ya, semua sama, tersangkanya dari daerah sana. Kemudian dari perkara tersebut berhasil disita barang bukti berupa 15.500 gram ganja, ya. Ini rekan-rekan sekalian. Ini cukup banyak sekali, ya, dan terbungkus rapi. Ini kurang lebih 15 kilogram, ya. Cukup banyak. Ya, ini sabunya 17, ganjanya 15. Ini penangkapan yang luar biasa. Ganjanya ini ada juga yang tadi di Poltabes. Ini kita gabung juga dari Poltabes. Ini bentuknya sama tapi bungkusnya agak berbeda, ya. Ini lebih transparan, ya. Ini Polrestabes Bandung, ya. Jenis ganja total berapa nih, Bang? 4.000 gram. Jadi ini 4 kilo. Ya. Jadi ini rekan-rekan sekalian bahwa polisi menjawab semua keluhan, ya, semua laporan kepada kita yang diberikan kepada Humas, ya, Kabid Humas ini hampir tiap minggu mendapatkan informasi dari masyarakat dan teman-teman media. Saya terima kasih teman-teman media, ya, dan juga di media banyak menyampaikan keluhan dan keinginan dari kepolisian untuk mengungkap itu, dan ini kita jawab, ya, kita jawab dengan tegas. Dan luar biasa Pak Abed dengan pembinaannya, hampir tiap bulan ini kita rilis kasus terus, dan kita memberdayakan polres-polres jajaran untuk selalu berkoordinasi. Dan mereka yakin bahwa together we are strong, ya, dan beliau tidak membiarkan mereka untuk bekerja sendiri, ya. Beliau mengatakan bahwa
we are walk not alone, jadi tidak berjalan sendiri. Ya, we are not walking alone, jadi tidak berjalan sendiri, tapi bersama-sama. Ya, we are never walk alone. Ya, baik, ini kemudian untuk tersangkanya sudah jelas. Ya, kemudian rekan-rekan sekalian, ini untuk pasal yang dikenakan juga sama. Ya, dan untuk yang di Polrestabes ini juga sama juga. Ya, ancaman hukumannya. Tetapi di sini kita menandakan bahwa kita selalu bersama, ya. Together we are strong, antar satuan, ya, baik itu satuan tingkat Polda dan Polres jajaran. Dan insya Allah kita mendukung juga tingkat Mabes nanti, kita akan dukung untuk disatukan bersama di sana seluruh Indonesia. Jadi bukti nyata, ya, dari kepemimpinan Bapak Kapolri, Bapak Listio Sigit Prabowo ini, ya, untuk melaksanakan cita-cita Bapak Presiden yang ke-7 tadi itu, ya, memperkuat pencegahan dan pemberantasan narkotika. Ini kita buktikan. Saya kira demikian dari saya, dan selanjutnya rekan-rekan sekalian, kami berikan kesempatan untuk tanya jawab, dan tentu saja nanti Pak Direktorat Narkoba, Pak Direktur akan bisa menjawab yang kira-kira yang sifatnya teknis dan material. Silakan, kami berikan kesempatan sebelah kanan dulu, ya, Kang Remi, silakan. Untuk ke para tersangka yang sabu ini, kelima tersangka ini memiliki peran masing-masing seperti apa, dan mereka tuh kelima tersangka ini tuh ditangkap di mana saja. Terima kasih, Des. Baik, sebelum kami jawab pertanyaan dari rekan-rekan media, perlu kami jelaskan dulu bahwa sepanjang bulan Oktober ini, dari Direktorat Narkoba Polda Jabar beserta jajaran Satuan Reserse Narkoba jajaran seluruh Polda Jabar telah berhasil mengungkap untuk sabu atau metamfetamin sejumlah 21.514,06 gram atau sekitar 21,5 kilo. Kemudian untuk ekstasi 79 butir. Untuk ganja 38.796,05 gram, setara dengan 38 kilo 700 gram. Kemudian untuk tembakau sintetis 6.769,39 gram, setara dengan 6 kilo 769 gram. Kemudian untuk OKT, obat keras tertentu, jajaran berhasil mengungkap 236.198 butir. Kemudian untuk psikotropika 1.797 butir. Ini menunjukkan bahwa jajaran Reserse Narkoba seluruh Jawa Barat tidak main-main dengan penanganan pemberantasan narkoba. Sesuai dengan program Astacita Bapak Presiden Prabowo Subianto, bahwa menuju era generasi Indonesia Emas 2045, kita tidak bisa membiarkan para jaringan ini atau pengedar ini untuk tetap mengedarkan narkotika di wilayah bumi atau tanah Pasundan ini. Apalagi sekarang para pengedar atau bandar ini melengkapi dirinya dengan senjata api. Senjata api ini memang kategori rakitan, tapi pelurunya menggunakan kaliber 7,62, pelurunya AK-47. Ini kalau ada niat dia untuk melukai atau bahkan menghilangkan nyawa orang lain, baik itu petugas maupun masyarakat lain, ketika dirinya merasa terancam, maka kita tidak main-main dengan hal ini. Kita akan laksanakan tindakan tegas dan terukur. Tidak ada urusan. Kalau mereka sudah berani mempersenjatai ini untuk membela diri, kita akan 2 kali lebih melaksanakan tindakan tegas dan terukur.
Kemudian menjawab pertanyaan tadi, untuk peran mereka ini adalah operator, kemudian kurir, kemudian untuk bandarnya sedang dalam proses, ada di dalam lapas. Sehingga sekarang sedang dalam proses pemeriksaan, kita sementara belum kita tampilkan karena sedang dalam proses tahap pemeriksaan. Demikian. Ada pertanyaan? Baik rekan-rekan sekalian, jadi kita ketahui bersama bahwa beberapa kasus pengedar ya gembongnya itu ada di penjara. Ya, berarti jaringan ini masih dikendalikan sebahagian juga dari mereka. Dan tentu saja ini menjadi koordinasi yang intens kita dengan pihak lapas ya, agar apabila memang sudah terbukti ya, dan juga mereka bisa mengoperasionalkan di lapas untuk mendapatkan perhatian yang khusus ya, sehingga peredaran gelap narkotika ini tidak terus berkembang. Ya, tadi disampaikan beliau, kita tidak akan kalah ya, negara tidak boleh kalah dan menyerah untuk mencapai visi Indonesia Emas tahun 2045. Ya, sekarang silakan rekan-rekan lain, silakan. Ya, Lopez. Menanyakan terkait berarti penegasan masih dikendalikan di dalam lapas, mungkin lapasnya lapas selatan. Yang kedua terkait asal usul sabu dan ini mereka peroleh dari mana dan akan diedarkannya. Baik, untuk pertanyaan itu kami sedang dalam proses penyidikan, pengembangan lebih lanjut. Untuk barang ini dari jaringan Golden Triangle, yaitu segitiga emas, Cina, Birma, Myanmar, Thailand, Malaysia, kemudian masuk Jakarta, Jawa Barat. Demikian. Izinan mau menambahkan, peredaran yang dikendalikan dari lapas kan bukan kali ini saja, dan itu sebelum-sebelumnya kerap diungkap dan kerap atau terungkap kalau misalkan si bandar mengendalikan peredaran narkoba di dalam lapas. Untuk apakah kedepannya dari Direktorat Narkoba akan berkoordinasi dengan Kemenkumham untuk melakukan pemeriksaan atau seperti apa untuk mengantisipasi tidak terjadinya pengendalian di dalam lapas? Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya. Jadi kita tetap berkoordinasi dengan Kemenkumham untuk melaksanakan pemeriksaan, kemudian untuk merasakan proses namanya apa ya? MAP ya? Masa antrian perkara. Ya. Tetap kita berkoordinasi dengan Menkumham. Demikian. Dan untuk Pak Kabit, ya. Dengan mereka akan dijerat dengan pasal maksimal ya, hukuman mati dan apa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 51 ya, kepemilikan senjata rakitan. Iya, maksimal. Hukumannya mati. Ya. Oke, baik, saya rasa cukup itu. Pesan kami adalah negara hadir, negara tidak boleh kalah. Negara hadir, negara tidak boleh kalah oleh jaringan atau sindikat narkoba. War on track! Baik, terima kasih. Non. Ini kan dari packaging yang dipakai Iya. untuk sabu ini, Iya. ini kan apakah ini biasanya kelas A, apakah benar-benar itu biasanya kan yang grade B, grade Iya. C itu ada beda warnanya dari packaging yang mas biasanya Ini grade-nya bintangnya 4, Bos. 4, Ya. berarti lebih dari Jadi grade-nya yang paling terbaik ya dari jaringan Golden Triangle tadi itu ya. Bintang 5 ya. Ini paling terbagus ini ya. Memberikan efek halusinasi yang paling luar biasa ya. Oke, saya kira demikian ya. Nun ya pesannya. Ah,